Nah, di awal tahun gini, biasanya Sobat Jiwa ya, banyak banget bermunculan podcast-podcast tentang ramalan dan juga prediksi di tahun 2026. Mulai dari podcast Denny Sumargo dengan Hargumai, kemudian ada juga Teveni yang juga rame banget ya saat ini. Terus ada Roy Kiyoshi juga ada. Nah, kalau zaman dulu, Sobat Jiwa kenal nggak atau masih ingat nggak dengan yang namanya Mama Loren? Ramalan itu selalu bikin kita tertarik, benar ya? Itu manusiawi banget Sobat Jiwa, karena emang sifat dasarnya manusia. Kita pengen ngerasa aman dari ketidakpastian. Dan yang namanya masa depan, seperti kita tahu semua, itu adalah hal yang nggak pasti. Nah, hari ini kita bakalan bahas dari sudut pandang spiritual, gimana sih para peramal-peramal itu bisa mendapatkan kisi-kisi tentang masa depan. Seru banget kan? Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja tonton video ini sampai habis. Kita akan bahas dan kupas satu persatu tentang materi yang berikut ini. Sobat Jiwa, ternyata kekepoan kita sama masa depan itu udah ada dari zaman dulu. Kalau misalnya sekarang ada zodiak dan juga astrologi, nah orang-orang zaman dulu di zaman Mesopotamia dan juga Mesir kuno, mereka sudah pakai astrologi itu untuk melihat masa depan. Mereka bisa membaca pola yang terjadi di alam semesta ini yang ada di sekitar mereka. Kalau sekarang bahasanya ramalan bintang, kalau orang-orang kuno ini benaran melihat aslinya, mencatat dan juga mempelajari pergerakan bintang-bintang dan juga planet yang ada di langit. Zaman dulu itu kan nggak ada yang namanya polusi cahaya ya kan? Nah, jadi kalau misalnya mereka melihat langit pada malam hari itu, rasi-rasi bintang, Milky Way, bahkan pergerakan planet itu bisa mereka lihat dengan sangat-sangat jelas. Buat orang Mesopotamia dan juga Mesir kuno, alam semesta bukan merupakan benda mati, tapi entitas hidup yang terus-menerus mengirimkan sinyal kepada mereka saat itu. Orang-orang kuno ini punya ribuan tablet tanah liat yang mencatat fenomena langit. Misalnya ya, kalau ada gerhana bulan, itu dianggap peringatan dari alam semesta. Mereka percaya kalau apa yang terjadi di langit sana, yaitu makrokosmos, pasti akan terpantul ke apa yang terjadi di bumi, atau mikrokosmos. Buat orang Mesir kuno, prediksi paling krusial adalah kapan sungai Nil akan meluap. Para pendeta Mesir ini mengamati rasi bintang Sirius untuk mengetahui kapan banjir itu akan datang. Karena ramalan itu akan menentukan hidup dan matinya satu bangsa. Gak cuma yang terjadi di langit aja Sobat Jiwa, bahkan kumpulan burung-burung yang terbang ke arah tertentu yang berbeda dari sebelumnya, atau misalnya pola aliran air sungai yang berubah, itu adalah cara manusia mengartikan sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Gak cuma di Mesir dan juga Mesopotamia aja Sobat Jiwa, ternyata Indonesia juga punya sejarah ramalan yang terkenal yang bernama Jangka Jayabaya. Catatan ramalan kuno itu datang dari seorang raja besar yang ada di Jawa dan juga seorang visioner dari Kediri yang bernama Prabu Jayabaya. Bagi masyarakat Jawa, ramalannya bukan sekedar tebakan, tapi sebuah cetak biru atau blueprint sejarah. Dan ini bukan merupakan buku sejarah biasa, tapi memang kumpulan bait-bait puisi atau tembang yang berisi prediksi. Uniknya Sobat Jiwa, Jayabaya itu nggak pakai bahasa gamblang, tapi pakai perlambang atau metafora. Kenapa? Karena masa depan itu adalah hal yang suci dan belum dialami. Dan hanya mereka yang eling atau yang sadar yang bisa membacanya. Tapi justru itu bagian serunya Sobat Jiwa. Memecahkan makna dari setiap tembangnya. Saya mau bacain beberapa bait dari Jangka Jayabaya dan juga makna umumnya yang berkembang di masyarakat kita. Kalau ada makna lain atau mau dikoreksi, silahkan Sobat Jiwa langsung kasih komen di kolom komentar ya. Biar Sobat Jiwa yang lain dan juga saya pribadi bisa belajar bersama-sama kalian semua. Yang pertama ada kereta melaku tanpa jaran. Artinya adalah kereta berjalan tanpa kuda. Zaman dulu, kereta adalah alat transportasi yang ditarik oleh kuda. Nah, Prabu Jayabaya sudah melihat bahwa akan ada masa di mana kendaraan akan bergerak sendiri. Seperti mobil atau juga motor zaman sekarang ya, yang ditarik tapi nggak pakai kuda. Yang kedua, Tanah Jawa Kalungan Wesi atau Pulau Jawa berkalung besi. Dan ini akurat banget Sobat Jiwa. Menggambarkan jalur kereta api yang membentang dari ujung barat ke ujung timur Pulau Jawa. Dari angkasa kita juga bisa lihat rel itu beneran kelihatan kayak kalung yang mengikat Pulau Jawa. Nah, terus yang ketiga adalah yang paling relate nih sama kita saat ini. Kali ilang kedunge. Sungai kehilangan lubuknya atau bagian dalamnya. Nah, tafsirannya adalah ini menggambarkan kerusakan lingkungan. Banyak sungai yang mendangkal karena sampah atau limbah. Dan itu menyebabkan hilangnya sumber mata air. Secara spiritual, ini juga berarti hilangnya kedalaman ilmu atau kebijaksanaan dari diri manusia zaman sekarang.
Nilai-nilai kemanusiaan di Indonesia saat ini itu beneran seperti sudah jungkir balik. Banyak orang yang mengejar materi, tapi nggak punya hati nurani dan menghalalkan segala cara. Sobat Jiwa mungkin juga merasakan itu sebagai rakyat Indonesia, benar nggak? Dan ini relate banget dengan keadaan zaman sekarang. Tapi jangan khawatir Sobat Jiwa ya. Di serat itu pun juga disebutkan bahwa kita akan kedatangan sosok Ratu Adil. Banyak yang memaknai sosok Ratu Adil itu adalah seorang pemimpin yang akan menjadi penyelamat bangsa ini. Tapi bisa aja nih ya Sobat Jiwa, Ratu Adil yang dimaksud itu nggak selalu berarti seseorang yang datang sendirian sebagai penyelamat bangsa. Bisa juga mengartikan kita memaknai itu sebagai kebangkitan kesadaran bersama. Masa di mana kebenaran dan juga keadilan kembali masuk ke dalam hati setiap orang yang ada di Indonesia. Dan kita aminkan ini yang bakalan terjadi ya Sobat Jiwa ya. Kalau Prabu Jayabaya bicara lewat serat kuno, banyak peramal zaman sekarang ini langsung bicara di depan kamera sebagai selebriti gitu ya. Mereka menjadi penyambung lidah atau penjembatan untuk masyarakat modern yang kepo akan masa depan. Kalau zaman TV dulu, Mama Loren adalah sosok yang paling ditunggu-tunggu ramalannya setiap awal tahun. Kalau udah awal tahun gini, banyak acara gosip yang seliweran gitu memberitakan ramalan Mama Loren yang terkenal prediksinya itu jarang sekali meleset. Mama Loren ini dikenal sekali mampu melihat aura atau gambaran masa depan yang lewat gitu aja kayak semacam potongan-potongan film. Gayanya yang tenang, bicara seperlunya, dan sangat keibuan, itu bikin ramalannya berasa kayak nasihat orang tua dan itu lebih daripada sekedar ramalan. Mama Loren mengajarkan bahwa kemampuan spiritual bisa dibawakan dengan elegan dan juga berwibawa. Beliau nggak perlu teriak-teriak untuk bisa dipercaya, tapi energinya yang berbicara kepada kita semua. Kalau sekarang, di era sosial media ini, yang paling menonjol saat ini adalah Hargumai. Benar nggak? Beliau memberikan petunjuk berupa inisial atau ciri-ciri fisik yang juga spesifik. Nah, ini gaya yang sangat cocok dengan audiens sekarang yang suka menebak-nebak atau diskusi di kolom komentar. Ramalannya seringkali berkaitan dengan bencana alam, skandal artis, atau kejadian besar yang terjadi di dunia hiburan. Hal ini membuat spiritualitas masuk ke ranah yang lebih santai dan jadi bagian dari obrolan sehari-hari. Mama Loren dan Hargumai adalah warna dalam dunia spiritual Indonesia. Satunya membawa ketenangan lewat kebijaksanaan, dan yang satunya lagi membawa kewaspadaan lewat kejujuran. Tapi tetap ingat ya Sobat Jiwa, peramal itu hanyalah pembaca peta. Tetap kamulah sebagai pengendali dari kendaraan hidupmu sendiri. Tapi di sini muncul pertanyaan Sobat Jiwa, gimana sih cara mereka ngintip masa depan? Penasaran kan? Yuk kita bahas dari sudut pandang spiritual. Dari sudut pandang spiritual, masa depan itu bukan garis lurus yang kaku, tapi kumpulan dari banyak garis kemungkinan. Di dunia spiritual, ada perpustakaan alam semesta yang menyimpan setiap memori, pikiran, perasaan, vibrasi, dan kemungkinan-kemungkinan masa depan dari setiap jiwa. Nah, itu disebutnya sebagai Akashic Record. Nah, para peramal ini berbekal dari intuisi mereka yang tajam, biasanya mereka melakukan meditasi untuk mengakses perpustakaan semesta ini. Dan perlu digarisbawahi juga ya Sobat Jiwa, bahwa mereka nggak melihat masa depan secara gamblang. Para peramal ini membaca data yang ada di perpustakaan semesta itu, lalu menerjemahkan pola dan arus energi yang terjadi, sehingga bisa menyimpulkan kemungkinan terbesar yang akan terjadi di masa depan. Simpelnya sih gini Sobat Jiwa, kalau misalnya kayak kita ya, kita lihat langit mendung, nah kita bisa meramal kalau itu bakalan hujan. Nah tapi bisa juga hujan, bisa juga enggak, gitu kan? Nah karena langit mendung dan nggak selalu hujan, maka biasanya cuma mendung aja. Nah, itu merupakan satu perpustakaan atau kejadian-kejadian masa lampau yang menunjukkan bahwa begitu mendung, sebentar lagi akan terjadi hujan. Nah, BMKG juga sama. Ramalan cuaca itu melihat data. Data awan yang membawa air hujan dan pergerakan angin. Dari pergerakan itu, BMKG bisa menyimpulkan area mana dan di waktu kapan hujan itu akan datang. Nah, di level spiritual, para peramal ini juga melakukan hal yang sama Sobat Jiwa. Mereka mengakses data semesta dan menyimpulkan kemungkinan terbesar yang akan terjadi di masa depan. Nah, di sini nggak banyak orang yang punya intuisi tajam dan juga terlatih. Nah, para peramal itu punya intuisi yang sangat tajam, entah itu dilatih ataupun bawaan dari lahir. Dan setiap orang punya sinyal yang berbeda dalam mengakses dan menangkap pesan spiritual. Ini yang biasa disebut sebagai clairs. Pesan yang diakses itu banyak juga jenisnya Sobat Jiwa. Nah, yang pertama ada clairvoyance atau clear seeing, yaitu melihat penglihatan berupa gambar, simbol, atau cuplikan kejadian di layar pikirannya.
Ini persis kayak Mama Loren yang beliau pernah bilang sering melihat kisi-kisi masa depan dalam bentuk cuplikan film. Nah, yang kedua, clear audience atau clear hearing. Ini banyak didapatkan dari mendengarkan bisikan atau suara atau vibrasi tertentu dari pemandu spiritualnya. Bisa jadi penjaga gaib ataupun roh leluhur yang sering memberikan bisikan kepada seseorang itu. Nah, ini terjadi bahkan di kita yang punya intuisi tumpul dalam keadaan tertentu. Benar nggak? Mungkin Sobat Jiwa pernah mendengarkan atau menerima satu bisikan untuk melakukan sesuatu. Nah, terus yang ketiga ada clear sentience atau clear feeling, yaitu merasakan energi atau emosi yang akan terjadi. Pernah juga kan ya kita merasa feeling kita nggak enak, terus tiba-tiba beneran satu kejadian terjadi. Nah, itu adalah bentuk dasarnya. Untuk orang-orang yang intuisi tajam, level feeling-nya itu sangat berasa banget sehingga bisa menentukan masa depan yang terjadi. Dan yang terakhir adalah clear cognizance atau clear knowing. Ini adalah kondisi di mana tiba-tiba dia tahu gitu aja tanpa alasan logika. Seperti mendownload informasi yang langsung instan masuk ke otaknya. Beberapa dari peramal ini menggunakan media untuk meramal seperti pelepah, daun teh, atau bubuk kopi. Atau kalau misalnya zaman yang sekarang lebih modern, menggunakan kartu tarot. Secara spiritual, alat-alat itu berfungsi sebagai fokus. Nah, pikiran manusia itu, Sobat Jiwa, itu sangat berisik. Nah, alat-alat itulah yang membantu peramal itu untuk mengheningkan logika dan membiarkan intuisi bicara lewat simbol-simbol dari alat-alat yang tadi. Para peramal ini juga melihat dunia sebagai kumpulan dari energi. Mereka melihat benih yang ditanam hari ini. Kalau seseorang punya pola pikir dan tindakan tertentu, maka peramal bisa melihat kemana arah energi itu akan mengalir. Jadi, meramal itu sebenarnya adalah memprediksi hasil akhir dari energi yang sedang berjalan saat ini. Sobat Jiwa, peramal itu perlu diingat ya, bahwa mereka hanya menyampaikan pesan yang mereka dapatkan dari membaca pola energi yang ada pada saat ini. Energi yang ada saat ini bisa berubah sewaktu-waktu, tergantung juga dari kitanya, yang punya kendali merubah energi tersebut. So, jangan dianggap itu sesuatu yang mutlak, dan itu sangat bahaya ya kalau misalnya kita menganggap itu adalah sesuatu yang benar-benar mutlak akan terjadi. Kalau misalnya ramalannya baik, kita bisa kasih banyak doa dan juga kirim energi positif agar ramalan baik itu segera terwujud. Tapi kalau misalnya ramalannya buruk, kita gunakan itu untuk sesuatu yang membuat kita lebih waspada dan banyak introspeksi diri. Banyak dari orang-orang yang mempunyai bakat meramal ini merasa harus menyampaikan pesannya karena itu adalah tugas dari jiwa mereka di dunia. Dan kita perlu untuk menghargai hal itu. Dengan cara berkesadaran dan lebih bijak dalam menanggapi setiap pesan yang mereka sampaikan kepada kita. Jadi Sobat Jiwa, mari kita sama-sama kembali pada kesadaran bahwa kita adalah penulis utama dari naskah hidup kita sendiri. Kalau ramalan itu bilang akan adanya ujian, itu adalah ajakan dari semesta supaya kita bisa memperkokoh fondasi diri, bukan untuk menyerah pada keadaan. Ingat ya Sobat Jiwa, energi itu dinamis. Energi itu mengikuti kemana fokus, perhatian, dan keyakinan kita diarahkan. Saat kita hidup dengan kesadaran penuh, kita benar-benar mindfulness. Kita nggak akan lagi didikte oleh keadaan. Kita yang akan mendikte kehidupan kita dengan keputusan-keputusan bijak yang kita ambil di setiap langkah jiwa kita. Gimana Sobat Jiwa? Apa yang kamu dapat dari pembahasan hari ini? Komen di kolom komentar. Sampai jumpa di langkah jiwa berikutnya.